Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana cara merekam dan mengedit audio di HP. Video itu bukan cuma tentang visual aja, audio itu juga memiliki peranan yang sangat penting. Untuk itu kita harus bisa menghasilkan audio yang baik, audio yang jernih untuk video kita. Kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama itu bagaimana cara merekam audionya, dan yang kedua itu bagaimana cara mengedit audionya. Untuk yang pertama, merekam audio itu ada dua syarat. Yang pertama adalah harus ada aplikasi untuk merekam audionya, dan yang kedua tentu saja adalah harus ada mikrofonnya. Mikrofon di sini bisa kita memakai mikrofon dari HP kita sendiri, dan juga kita bisa memakai mikrofon tambahan atau mikrofon eksternal. Untuk aplikasinya sendiri kita bisa memakai aplikasi bawaan dari HP kita. Kita juga bisa memakai aplikasi tambahan yang bisa kita download di Play Store. Intinya adalah aplikasi untuk merekam audio ya, mau pakai aplikasi bawaan, mau pakai aplikasi tambahan ya, kita cari yang paling cocok aja buat kita. Dan di sini saya akan pakai aplikasi tambahan yaitu Rekforge 2 yang saya download di Play Store. Untuk merekam tentunya kita butuh mikrofon, dan mikrofon di sini kita bisa memakai mikrofon bawaan dari HP ya, karena HP pastinya sudah ada mikrofonnya ya. Kalau kita telepon kan butuh mikrofon seperti itu. Dan juga kita bisa memakai mikrofon tambahan atau mikrofon eksternal yang bisa kita beli secara terpisah. Bisa kita beli sendiri ya. Bisa kita colokin ke port USB atau bisa kita colokin juga ke port audio 3,5 mm ini. Tergantung mikrofonnya apa. Kalau kita pakai mikrofon dari HP ya kita tinggal rekam aja ya. Kita buka aplikasi audio recordernya, kemudian ya udah kita tinggal record aja seperti ini. Kita baca naskahnya, misal kalau kita mau pakai naskah, udah seperti itu aja. Oke, kita buka aplikasinya, kemudian ini untuk tampilannya tinggal kita pencet tombol record ini aja, yang merah ini, langsung aja kita record, dan ini otomatis akan merekam ya. Ini ketika saya ngomong seperti ini langsung otomatis merekam. Simple banget pokoknya untuk cara pakainya. Kalau udah tinggal kita stop aja. Terus kalau misal kita mau ganti namanya, tinggal kita kasih namanya aja. Dan di video kali ini saya memakai mic tambahan ya dari Fantech, yaitu Fantech Leviosa Live. Jadi selain bisa untuk merekam audio, mikrofon ini juga bisa saya pakai atau bisa kita pakai untuk live streaming seperti itu, live TikTok, live Instagram, atau kita bisa mengkonekkannya juga. Selain di HP juga bisa kita konekkan di PC atau laptop. Ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup menarik ya, ada noise cancelling ya, jadi dimana ketika kita merekam audionya itu bisa noise-nya itu bisa dikurangi lah, intinya seperti itu. Jadi hasil suaranya akan lebih jernih walaupun di tempat-tempat yang cukup ramai. Dan yang kedua ada ducking ya, ada tombol untuk mengaktifkan ducking. Ducking ini ya seperti kalau kita misal merekam audio ada musiknya, musik backgroundnya, jadi musiknya ketika kita ngomong, musiknya itu akan audio levelnya itu akan turun seperti itu, jadi secara otomatis. Ini enak banget kalau kita pakai ya, terutama untuk live streaming ya. Cuman karena di sini kita akan merekam audio saja, jadi kita hanya menggunakan ini sebagai mic yang akan kita konekkan ke smartphone ini. Dan di sini saya pakai HP Poco X3 ini untuk merekam audionya yang saya sambungkan sama mic Fantech Leviosa Live ini. Dan yang menarik lainnya itu bentuknya ya, saya suka banget sama bentuknya. Jadi ini sangat simple, minimalis banget, dan juga ukurannya juga simple, nggak gede, bisa kita copot-copot dengan gampang. Ada base-nya seperti ini, ada dudukannya, jadi bisa kita pakai secara langsung, kita pegangin, atau juga bisa kita pakai, kita taruh di meja kayak gini. Enak banget cara pakainya. Nah, sebelum kita merekam audio, ini saya punya beberapa tips biar kita bisa menghasilkan audio rekaman yang jernih, yang oke. Mau kita pakai mikrofon eksternal seperti Fantech Leviosa Live ini, atau mau pakai audio dari mic bawaan seperti ini ya. Yang penting kita bisa memaksimalkan apa yang ada.
Pertama kita harus nyari lokasi itu yang bebas dari gangguan ya, atau minimal nggak terlalu banyak gangguannya lah, seperti itu. Gangguan audio ya terutama ya, bukan gangguan-gangguan lain ya. Gangguan audio, misal suara bising, suara kendaraan, suara tetangga yang ribut, suara yang lainnya seperti itu. Intinya kita nyari lokasi yang minim gangguan suara, atau ya bisa kita sebut tempat yang sepi. Kemudian kita mencari lokasi yang minim angin, karena angin itu bisa membuat mikrofon kita itu mengganggu suara ya, seperti itu. Anginnya, apalagi angin yang kencang ya, seperti di pantai, itu bisa mengganggu suara kita, ada bek seperti itu. Nah itu kalau di outdoor ya. Jadi kita kalau di outdoor itu nyarinya lokasi yang ya minim angin lah. Kemudian kalau di dalam ruangan ya kita hindari kipas angin, hindari AC juga. Jadi lokasi-lokasi yang nggak terlalu banyak angin lah, seperti itu. Jadi suara yang kita rekam itu akan lebih jernih lagi. Jarak rekam itu juga penting ya. Tentunya ini tergantung dari kualitas mikrofon, kalau kita pakai mikrofon ya. Tapi jarak itu sangat menentukan. Kalau kita merekamnya terlalu dekat seperti ini, bisa aja karena hembusan angin tadi, sama seperti hembusan angin, ketika kita berbicara kan ada hembusan angin ya. Nah ini kalau terkena mikrofon secara langsung itu akan terjadi efek seperti popping ya, seperti itu. Jadi suara yang kita rekam itu akan kurang oke ya. Sama HP pun sama, kalau kita terlalu dekat sama mikrofon di HP ini juga akan seperti itu, atau popping. Hidup adalah sebuah perjalanan. Nah baiknya kita bisa memakai pop filter ya, yang semacam filter yang bisa kita pakai untuk menahan angin dari mulut kita, menahan bau nafas kita juga. Cek 1 2, cek. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah selesai merekam audionya, tentunya audio tadi belum bisa kita pakai ya, karena itu masih mentah ya. Apalagi kalau kita rekamannya itu cukup panjang, pastinya ada beberapa part yang salah, yang perlu kita buang, yang perlu kita potong. Dan juga misal ada beberapa jeda yang agak panjang juga perlu kita potong. Kemudian kita juga perlu memberikan efek biar suara kita itu misal biar semakin renyah, biar semakin ngebas, biar semakin kelihatan empuk suaranya. Tentunya kita perlu mengeditnya, dan untuk itu kita perlu menggunakan aplikasi tambahan lagi, yaitu aplikasi untuk editing audionya. Di sini saya memakai aplikasi Lexis Audio Editor untuk mengedit audionya. Kita buka Lexis Audio Editornya. Aplikasi ini juga bisa kita pakai untuk merekam langsung ya. Ini kalau kita tekan tombol record ini juga bisa kita pakai untuk merekam. Cuman karena di sini fungsi dari aplikasi ini cuman untuk mengedit saja ya. Yang rekamnya itu sudah saya rekam duluan di Recforce 2. Jadi saya open aja, cari file yang mau saya edit. Karena saya rekamannya juga ada beberapa yang salah. Cek. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ya, jadi karena ini ada beberapa kesalahan, jadi saya harus memotongnya. Yang benar itu cuma di bagian belakang ini aja ya. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Yang benar bagian belakang, otomatis saya mau potong bagian yang depan ini. Cara potongnya juga gampang. Ini kita kasih kursor ini, kemudian kursor awal ya, awal yang mau kita potong, kemudian kursor akhir. Nah, karena bagian depan ini nggak mau saya pakai, jadi saya akan buang semuanya ini. Yang warnanya coklat transparan ini ya, saya pilih titik 3 di bagian pojok kanan atas, kemudian saya scroll ke bawah dan pilih delete. Secara otomatis akan terdelete. Kemudian di bagian belakangnya juga saya nggak mau pakai ini karena masih terlalu kebanyakan ya. Jadi saya perlu membuangnya juga. Pilih sama caranya, titik 3, delete. Oke, langkah awal kita perlu melihat. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari
untuk audio level meternya ya. Apakah audio level meter ini sudah pas atau belum? Jangan sampai nyampe warna merah ya. Kalau sampai nyampe warna merah berarti itu sudah over. Nah, kalau warnanya masih di hijau bagian yang kecil berarti level audionya masih kurang. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ini rasanya kalau punya saya udah Karena kita mencari cukup sesuai. Kalau misal dirasa nggak sesuai, kita bisa ke misal terlalu keras atau kurang kencang, kita bisa ke effect, kemudian pilih normalize. Nah, ini karena punya saya sudah sesuai, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu kecil, jadi ini nggak terlalu berubah. Selanjutnya kita pilih effect. Kalau misalnya audionya ini ada noise, kita bisa memilih noise reduction. Tapi kalau misal audionya itu normal-normal aja atau fine-fine aja, ya nggak usah ke noise reduction ya. Karena noise reduction ini selain kalau terlalu banyak, selain mengurangi noise-nya juga akan mengurangi memakan suara aslinya seperti itu ya. Jadi kita pakai sesuai kebutuhan aja ya. Kemudian kita bisa mereview ya, hasilnya kayak gimana. Kita centang bagian review ini. Nah, kita bisa tahu hasilnya. Kalau hasilnya udah sesuai bisa kita apply. Kalau belum sesuai ya kita atur lagi. hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati. Saya rasa udah sesuai, kita apply. Nah, karena ini terkompres ya, ada dikurangi bagian noise-nya, jadi otomatis audionya juga agak sedikit menurun. Gak apa-apa, nanti kita bisa menormaliskannya kembali. Langkah selanjutnya kita bisa ke effect lagi, kemudian kita ke EQ, equalizer. Ini bekasan settingan saya sebelumnya ya, kalau normalnya ini rata ya. Di bagian ini, 3 depan ini untuk mengatur suaranya kita biar ngebas-ngebas gitulah ya, bulat-bulat gitu. Nah, di bagian belakang ini biar suaranya krenyes-krenyes seperti itu. Nah, tinggal kita mau suaranya kayak gimana. Kebetulan karena suara saya Hidup adalah sebuah perjalanan. udah cukup ngebas ya, jadi di sini saya nggak terlalu kasih banyak ya. Pengaturan ini disesuaikan dengan jenis suara dari teman-teman ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Jadi saya apply. Nah, ini otomatis suaranya akan grafik levelnya akan berbeda lagi ya, seperti itu. Kita play, coba. Hidup adalah sebuah perjalanan. Ini agak over ya, kita bisa melihatnya di dan terus audio level meternya ini. Jadi karena ini agak terlalu over, jadi saya pilih efek untuk normalisasi. Nah, biar suaranya normal kembali. Karena ini masih mono ya, ini hasil suara rekaman saya ini masih mono, saya perlu membuatnya menjadi stereo. Ya tergantung kebutuhan juga ya, kalau butuh mono ya nggak apa-apa. Tapi karena ini saya butuh stereo, jadi saya pindah ke stereo. Nah, ini saya pilih convert stereo atau mono ini. Karena ini masih mono, otomatis ada banyak pilihan, tapi yang aktif cuman convert mono atau stereo. Karena ini file suara saya ini mono. Oke, apply. Nah, suaranya sudah stereo. Tentu saja ini masih ada beberapa efek lagi ya, yang bisa kita sesuaikan. Misal kalau mau ditambahkan reverb, mau ditambahkan echo dan lain-lain ya. Boleh juga, cuman ini biasanya untuk sesuai kebutuhan aja ya. Kalau misal untuk edit suara untuk musik, untuk nyanyi, tentunya kan kita butuh ada reverbnya, ada echo-nya seperti itu. Karena ini kita untuk voice over aja, saya rasa untuk settingan ini aja udah cukup. Selanjutnya kita bisa menyimpannya. Save. Saya ganti namanya karena ini udah final. Ini tersimpan di drive musik ini seperti yang ada di sini. Selesai. Kemudian jenis filenya bisa saya pilih MP3 atau WAV. Saya pilih WAV saja ya, karena biar hasilnya lebih oke, biar nggak terkompres. Cuman memang kelemahannya adalah ukuran filenya jadi cukup besar, tapi nggak apa-apa.
yang penting kualitasnya lebih bagus. Dan setelah selesai saya edit semuanya, hasilnya kayak gini. Ini cukup simple ya untuk yang saya rekam ya, karena ini memang cuman untuk contoh aja, jadi kalimatnya cuman pendek-pendek aja. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Hidup adalah sebuah perjalanan di mana kita mencari dan terus mencari tentang kebenaran jati diri kita yang sebenarnya. Oke, itu tadi untuk pembahasan bagaimana cara kita merekam audio dan juga mengeditnya di smartphone. Kalau memang kita belum memiliki budget tambahan, budget yang lebih lah, kita bisa memakai mikrofon bawaan dari HP. Nggak apa-apa ya, karena memang masih budgetnya sedikit seperti itu. Nah, kalau kita memiliki lebih budget dan kita pengen kualitas audio yang lebih baik, pastinya kita memerlukan mic tambahan seperti mic dari Vantech Leviosa Live ini. Dan intinya kita memaksimalkan apa yang ada. Punya mic ini, punya laptop misal, bisa kita rekam audionya di laptop. Kalau punyanya HP ya bisa kita rekam di HP. Kalau kita nggak punya budget lebih, ya punyanya cuma HP ya rekam di HP, edit juga di HP, nggak masalah. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.